Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Udzakiru nafsi wa iyyakum biqaulillahi ta'ala fi muhkami tanzilihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah tentunya yang maha terpuji, yang begitu sayangnya kepada kita semuanya sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali bermajlis menuntut ilmu sebagai isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Rasa syukur yang harus ditunjukkan kepada Allah ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan ibadah dan ketaatan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih kuat. Paling tidak jamaah rahmatillah Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala kalau boleh dibahasakan tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak membutuhkan ibadah kita, ketaatan kita, betul. Tapi rasa cinta Allah begitu besar kepada hamba-hambanya. Dan salah satu tandanya adalah yang sedang kita rasakan sekarang. Sehingga bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, tidak ada kenikmatan yang melebihi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadhihi ni'am, kata mereka, karena kenikmatan yang Allah berikan itu tata'adda, karena berupa kenikmatan, berupa kesempatan untuk menuntut ilmu itu, efeknya, dampaknya itu bukan hanya saja dirasakan oleh seseorang yang menuntut ilmu, tapi oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang begitu luar biasa ini. Dan semata-mata kita bersyukur agar Allah tidak pernah melupakan kita. Dan Allah menambahkan kenikmatan yang jauh lebih besar. Kita membutuhkan itu jamaah. Kita sangat membutuhkan itu. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di antara goresan tulisan Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasatu Ta'dhimil Ilmi adalah salah satunya yang beliau masukkan ke dalam Al-Ma'qid As-Sabi', poin yang ketujuh, yang beliau berikan judul Al-Mubadaratu ila tahsilihi wa ghitinamu sinnis siba syabab. Di antara cara atau jalan yang membuat seseorang mampu mengagungkan ilmu adalah ketika dia bersegera
untuk mendapatkan ilmu, yakni bersegera untuk menuntut ilmu. Waqtinamu sinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan waktu atau masa kecilnya dan masa mudanya, yakni dihabiskan untuk menuntut ilmu. Dan kaum salafus saleh, para salafus saleh yang kita dengar cerita mereka, kisah-kisah mereka, dan kemudian peninggalan mereka berupa ilmu yang begitu luar biasa, adalah manusia-manusia yang menghabiskan waktu masa muda mereka untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Mungkin sebagian dari kita mengatakan anak kecil mereka memiliki dunia sendiri, ya, alam sendiri, masa bermain. Kita tidak bisa merampas hak itu dari mereka. Tapi tidak seperti itu atau tidak begitu pandangan orang tua dari kalangan salafus saleh. Karena kasih sayang mereka kepada putra dan putri mereka, maka mereka tidak ingin melepaskan masa kecil anak-anaknya begitu saja tanpa mereka dipersiapkan dan ditanamkan kebaikan ke dalam dada mereka. Dan ibunda para ulama yang berhasil mencetak putra-putra mereka menjadi imam-imam besar adalah sosok-sosok yang tidak mau kehilangan anak-anak mereka ketika mereka masih kecil. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya untuk bermain saja, terus bermain. Contohnya misalkan kata para ulama, ibunda al-Imam Asy-Syafi'i yang membawa Syafi'i di usia 2 tahun pindah dari Gaza, Palestina ke kota Makkah semata-mata karena dia ingin putranya belajar ditempa oleh para ulama yang hidup di kota Makkah. Ada pertaruhan yang besar kata para ulama. Kenapa jamaah rahmatillah Allah? Karena Syafi'i ditinggalkan oleh ayahnya Idris dalam keadaan miskin. Satu-satunya peninggalan hanya rumah yang ditinggali oleh ibunda Syafi'i dan Syafi'i. Namun peninggalan tersebut, peninggalan satu-satunya itu dijual sebagai biaya perjalanan Gaza ke Makkah. Kemudian sebagai biaya untuk menyewa rumah di kota Makkah. Kemudian sebagai biaya untuk membayar pendidikan Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Mereka faham bahwa hidup putra mereka menjadi mulia karena ilmu. Seperti yang dikatakan misalkan kisah yang lain. Ibunda Atha ibnu Abi Rabah yang mengatakan kepada putranya, Atha ibnu Abi Rabah, alim ulama besar, tidak ada yang meragukan kesalehannya. Meskipun kata para ulama yang menghadiri majelis Atha ibnu Abi Rabah paling hanya 8-9 orang. Setiap majelisnya. Tidak lebih. 7-8. Tidak lebih. Tapi ilmunya, keberkahan hidupnya, itu begitu luar biasa. Beliau hidup di Masjidil Haram selama 35 tahun. Hidup di Masjidil Haram selama 35 tahun. Dan betul-betul tinggal di Masjidil Haram. Berbagi, menuntut ilmu, membagikan ilmu. Karena memang dari kecil ibundanya mengatakan kepada Atha. Perhatikan jamaah rahmatillah Allah. Bagaimana orang tua para ulama itu mempersiapkan putra-putri mereka semenjak kecil. Semenjak kecil. Sehingga waktu mereka menjadi berkah. Kata ibunda Atha, ya bunayya in aradta dunya. Wahai anakku, jika engkau menginginkan dunia,
Kita semua menginginkan dunia, jemaah rahmatullah Allah. Tapi perhatikan apa yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh Bunda Atha kepada dirinya. In aradta wa idza aradta dunya fa'alaika bil ilm. Maka hendaknya engkau menuntut ilmu. Ambillah ilmu. Karena seseorang yang memiliki ilmu, artinya dia bertakwa kepada Allah. Dia menjalankan tugasnya, perintah Rasulullah SAW. Faridah. Menuntut ilmu itu faridah. Wajib. Bahkan bisa jadi hukumnya ain, fardu ain. Tapi kita anggap sebagai selingan waktu kita, akhir pekan, tengah-tengah weekday. Jamaah rahmatullah. Beda. Mereka tahu nilainya ilmu yang sedang mereka kejar. Kita tidak. Wallahi kita tidak. Sampai detik ini mungkin kita tidak pernah merasakan kelezatan yang seperti mereka rasakan. Yang bisa membuat mereka tidak tidur semalaman. Yang bisa membuat mereka bahkan makan hanya 1 kali 1 hari. 1 kali 1 hari, jamaah rahmatullah Allah. Untuk apa? Lazzatul ilm. Karena ilmu itu lezat. Yang bisa membuat Syekh Muhammad Nasiruddin Albani berdiri di tangga, di maktabahnya selama 6 jam tanpa turun. 6 jam. Jamaah rahmatullah Allah. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bunda Atha. Mereka mendapatkan dunia. Mereka mendapatkan. Allah jamin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dengan ilmunya mereka betul-betul melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah atau kama qala sallallahu. Dunia datang dalam keadaan hina. Dunia datang. Para ulama itu kebanyakan dari mereka, subhanallah, jamaah rahmatullah, itu tidak mengejar dunia, tapi dunia yang datang kepada mereka. Janji Allah. Janji Allah. Ibunda Atha kemudian mengatakan, wa idza aradtal akhirah, dan jika engkau menginginkan akhirat, jamaah rahmatullah Allah, kata ibunya Atha, jika engkau menginginkan akhirat fa'alaika bil ilm, maka engkau wajib mengambil ilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin surga bagi orang yang selama perjalanan hidupnya di dunia dia habiskan. Atau paling tidak dia manfaatkan sejenak mungkin, sesaat mungkin, namun dia lakukan terus menerus untuk menuntut ilmu. Hadisnya sering kita dengar. Hadis yang diulang-ulang oleh para ulama. Satu hal jemaah yang ana ingin ingatkan jemaah. Para pendahulu kita tidak pernah bosan mendengar hadis Rasulullah SAW. Gak pernah bosan. Hadis yang sama, ratusan ribuan kali mereka ulang. Karena mereka tahu yang sedang mereka ucapkan, yang sedang mereka dengar adalah kalamu khairil bariyah. Perkataan manusia terbaik. Yang tidak ada satupun orang yang beriman kecuali ingin berjumpa dengan dirinya. Tapi kita harus jujur. Kita sering bosan mendengar pengulangan hadis. Bosan. Oh hadis iya deui, hadis itu lagi. La haula wala quwata illa billah, jamaah rahmatullah. Jangan sampai karena itu kemudian kita dijauhkan dari Rasulullah SAW kelak di akhirat. Kita ingin dekat dengan beliau. Kita ingin bersama beliau. Tapi kita tidak suka mendengar sabda beliau yang terus diulang. Jamaah rahmatullah Allah. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana seseorang dengan jalan itu dia mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk
menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Mudah. Dan Anda pernah sebutkan di dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Rasul hanya mengatakan iltimas. Iltimas itu mengusap. Orang buta, mohon maaf, orang buta ketika menyentuh tembok, meraba-raba. Itulah iltimas. Hanya sekedar melakukan iltimas, Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah. Bagaimana dengan orang yang menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu? Maka Al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaih, beliau sampai menjual atap rumahnya. Untuk apa? Untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk jannah. Itu yang menyebabkan mereka mulia. Kata Ibunda Atha, bagaimana dia mempersiapkan putranya di masa mudanya, di masa remajanya, di masa kecilnya, menanamkan i'tiqad, keyakinan yang kuat di dalam dada anak. Wa in aradtahuma ma'an fa'alaika bil. Kalau ingin keduanya, kata Ibunda Atha, maka engkau wajib menuntut ilmu. Allah akan memberikan semuanya. Dan kita perlu ingat jemaah rahmatullah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan para sahabatnya, mendidik mereka untuk bisa mendidik para pemuda yang datang setelah mereka. Ini jelas dalam athar-athar yang ada dari mereka, dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, jika datang kepada beliau seorang pemuda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika melihat seorang pemuda, maka dia akan mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang, biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan golongan, dengan generasi yang kami diwasiati oleh Rasul. Secara khusus Rasul memberikan wasiat. Kata Abu Sa'id, awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakumul majlis. Rasul mewasiatkan kepada kami agar kami melapangkan majlis-majlis kami untuk kalian. Untuk kalian. Wa an nufhimakumul hadis. Dan agar kami memahamkan kepada kalian apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasul memberikan wasiat. Beliau kemudian mengatakan, fa innakum khulufuna, karena kalian yang akan menjadi pengganti kami. Yang meneruskan dakwah Islam, yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu kalian. Wa ahlul hadis ba'dana. Dan kalian adalah ahlul hadis setelah kami. Dorongan dari Rasulullah SAW untuk mendudukkan para pemuda di dalam majelis. Duduk. Agar mereka mendapatkan ilmu. Agar mereka memanfaatkan waktu yang kelak di akhirat akan ditanya sama Allah. Allah akan nanya umur. Dalam hadis yang disebutkan Allah akan menanyakan umur. Tapi secara khusus Allah akan menanyakan masa muda. An syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya untuk apa. Having fun, senang-senang. Wallahi jamaah, ketika di akhirat ditanya oleh Allah, apa yang akan kita jawab? Jawaban seperti apa yang akan kita berikan kepada Allah? Ketika ternyata masa muda kita hilang. Sia-sia. Allahu Akbar jamaah. Ini masa terpenting. Wakan dalam riwayat yang lain, yakni masih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Abu Sa'id Al-Khudri akan mengatakan kepada seorang pemuda jika dia berjumpa,
Ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Idza syakakta fi syai', jika engkau meragukan sesuatu, punya keraguan dalam satu perkara, fasalni, maka bertanyalah kepadaku. Hatta tastayqina, sampai engkau yakin. Sampai engkau berpisah denganku dalam keadaan memiliki ilmu. Fa innaka in tansarif ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa ala syak. Karena jika engkau berpisah, pergi dariku dalam keadaan yakin, lebih aku sukai daripada engkau pergi meninggalkanku, berpisah denganku dalam keadaan memiliki keraguan. Artinya jamaah rahmatillah Allah, Abu Sa'id akan memanfaatkan waktu yang diperlukan sebanyak apapun agar para pemuda berpisah dengannya dalam keadaan memiliki ilmu. Yang menunjukkan masa mudamu, wahai para pemuda, adalah masa untuk menuntut ilmu, bukan yang lain. Hilangkan jamaah, hilangkan dari benak, hilangkan dari dalam diri kita seluruh kesenangan yang lain jika kita ingin mulia dunia dan akhirat. Ustadz, apakah kita tidak berhak untuk memiliki kesenangan? Berhak. Karena para sahabat Rasulullah SAW pun ketika siang hari mereka bermain-main satu sama lain. Mereka berlomba-lomba. Tapi yang sering dilupakan oleh kita, mereka, para sahabat Rasulullah SAW, ketika datang waktu malam, ruhban. Mereka adalah ahlul ibadah di malam hari. Kita tidak. Mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Ahibati fillah, azanallahu wa yakum. Sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jika berjumpa dengan pemuda, beliau akan mengatakan marhaban, marhaban. Biyanabi'il hikmah, dengan sumber-sumber hikmah. Wa masabihidz zulam, dan lentera-lentera yang bisa menerangi di dalam kegelapan. Siapa jemaah? Para pemuda. Tentunya yang memiliki ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, khulqanas thiyab jududul qulub. Pakaiannya masih baru, hatinya masih baru. Hulusil buyut, orang-orang yang masih banyak berada di rumah. Maksudnya para pemuda umumnya mereka masih bersama siapa? Orang tua mereka. Atau kebanyakan mereka tidak berpisah dengan orang tuanya dalam keadaan muda. Berbeda dengan para ulama jamaah rahmatullah. Sebagian dari mereka di usia belasan tahun sudah mengarungi, sudah berjalan, bahkan berjalan kaki melintasi benua. Allah, jamaah. Sebagian dari mereka bahkan sampai harus merasakan kencing darah karena terlalu lama berjalan dalam usia remaja. Asy-Syafi'i berpisah dengan ibunya dalam usia belasan tahun dan menghabiskan waktu kurang lebih hampir 16 tahun melakukan perjalanan. Untuk apa jemaah? Untuk ilmu. Oleh karenanya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, para pemuda, hendaknya dia memilih pilihan yang benar. Satu hal jemaah, menuntut ilmu itu membutuhkan modal, betul nggak? Para pemuda dari mana mereka bisa memiliki biaya untuk menuntut ilmu? Jemaah, dari orang tuanya. Kalau tidak dari orang tuanya, dari mana? Dari warisan.
Orang tuanya meninggal dulu maksudnya. Orang tuanya masih hidup. Kerja. Kerja apa? Oh, dagang, Masya Allah. Online. Masya Allah. Masya Allah. Di antara wasiat para ulama salaf kepada para pemuda. Ya, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan ihtarifu. Ya ma'syar syabab ihtarifu. Milikilah keahlian yang dengannya kalian bisa mencari nafkah. Mencari atau mengais rizki. Untuk apa? Agar kalian bisa menegakkan kewajiban kalian sebagai seorang hamba Allah. Yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh biaya. Jika orang tua memiliki kesadaran yang benar, maka dia akan membiayai. Dia akan menghabiskan hartanya. Sebagaimana ibunda Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan kepada Sufyan, ta'allam fa inni ukfika bimaghzili. Belajar biar aku cukupi nafkahmu dengan pekerjaanku merajut. Kamu belajar. Jangan fikirkan apapun. Tapi tidak semua orang tua seperti itu, jemaah rahmatullah. Maka seorang pemuda harus memiliki keahlian untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju surga dengan menuntut ilmu. Jangan jadi pemuda cengeng, jamaah rahmatullah. Orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman tidak boleh lemah. Satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min al-qawi. Wasil, lanjutkan. Khairun wa habbu ilallah. Jadikan itu sebagai pedoman hidup. Orang beriman yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dari orang yang beriman yang lemah. Jamaah rahmatillah. Lanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa tidak mampu. Jangan pernah merasa tidak akan pernah mungkin saya bisa seperti para ulama. Ketetapannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan Anda untuk berikhtiar. Jamaah rahmatillah Allah. Sebagian dari poin yang ketujuh ini sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mengingatkan kita, innama ya'surut ta'allum, sulit untuk belajar fil kibar. Yani jika sudah lewat masa muda. Sulit. Bukan tidak mungkin. Karena sebelumnya beliau mengatakan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebagian sahabat Rasulullah SAW belajar indal kibar. Ketika mereka sudah dewasa. Abu Bakar dan yang lainnya. Tapi sulit, berat. Tidak mudah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kama bayyanahu Al-Mawardi fi adabid dunya wad din. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din. Apa yang menjadi alasan? Pertama, kathratus syawagil, karena banyaknya kesibukan. Siapa di antara kita yang tidak sibuk di usia seperti ini? Atau di usia yang jauh lebih tua? Anak, istri, semua itu yang jadi beban kita. Aneh jemaah. Menjadi beban padahal Allah yang menanggung semuanya. Allah yang menanggung semuanya. Allah yang menanggung, Allah yang menjamin. Nahnu narzuquhum. Kami yang berikan rezeki. Allah yang jamin. Allah, jemaah. Allah yang jamin. Dalam ayat yang lain, yughnihimullahu min fadli. Allah cukupkan. Allah yang cukupkan. Tapi itu jadi beban kita. Yang memalingkan kita dari perkara penting, menuntut ilmu. Itu yang menghalangi kita sekarang jemaah. Ketika seseorang sudah mencapai usia dewasa. Tapi ketika masih muda tenang, betul nggak? Tenang, main tenang. Ya, beli apa aja tenang. Nabung, ngumpulin apapun, kebeli semuanya. Tenang, nggak ada pikiran. Tapi kalau sudah menikah, punya anak, ya
Kita ini sering berpikir seakan-akan kita ini orang yang paling repot ketika sudah berkeluarga. Para ulama nggak punya keluarga. Oh, Insya Allah istrinya 3, anaknya 20. Mereka bisa menuntut ilmu jemaah. Salah satu dosen anak itu menikah usia 17 tahun. Usia 28 tahun menjadi doktor. Anaknya 11. Karena semua itu tidak menjadi beban bagi beliau. Ada tujuan yang penting di dalam kehidupan. Jamaah rahmatillah Allah. Kathratus syawagil. Yang kedua, ghalabatul qawati'. Karena banyak perkara, yang kedua itu adalah perkara-perkara yang memutuskan orang yang sudah dewasa itu dari menuntut ilmu. Selain kesibukan, apa? Kalau sudah dewasa itu apa yang datang itu? Yang memutuskannya? Pikun, Masya Allah. Banyak pikiran jadi gampang lupa. Ingatannya yang tidak terlalu kuat. Terus apa lagi? Sakit. Apalagi anak 3 gitu ya. Masya Allah, anak 3 sudah sakit kalau kita sekarang. Dulu anak 20 segar bugar. Ingat jemaah, orang dulu itu agamanya tidak terlalu baik. Tapi tawakal mereka sama Allah besar. Sekarang, orang menuntut ilmu di mana-mana. Tapi ininya tidak selaras, tidak sejalan dengan ilmu yang mereka pelajari. Apa yang dikhawatirkan? Oh, dunia berubah Ustaz. Dunia berubah, rizki tidak pernah berubah. Allah tetap yang menjamin. Apa yang dikhawatirkan? Tapi jelas, pikiran-pikiran, penyakit ini, itu dan segala macam, anak sakit dan seterusnya, memutuskan seseorang dari ilmu. Ya, ini sering terjadi. Belajar bahasa Arab, anaknya sakit sehari, minggu depan nggak datang, udah bubar. Khawatir. Yang ketiga, yang membuat seseorang sulit kalau sudah dewasa, takathurul alaiq, banyaknya ikatan dengan manusia yang lain. Faman qadira ala daf'iha, kata Syekh, an nafsihi adrakal ilm. Namun bagi siapapun yang bisa mencegah perkara-perkara tersebut menguasai dirinya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Tapi berapa persen dari orang-orang yang seperti itu yang bisa melakukan? Mana yang lebih penting jemaah? Menuntut ilmu atau dunia? Lantas kenapa yang dikejar lebih banyak dunia? Simpan jawabannya untuk diri masing-masing jamaah rahmatillah. Maka jangan pernah lupakan, ahibati fillah. Ya, seorang yang menginginkan surga Allah, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu. Dan dia tahu pengorbanan seperti apa yang akan dia jumpai. Semuanya berkorban. Rasulullah SAW saja kehilangan banyak hal. Pengorbanan. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan kepada Al-Ma'qid Ats-Tsamin, kepada poin yang ke-8 yang bisa membuat seseorang mengagungkan ilmu. Luzumut ta'anni fi talabihi, kata beliau, wa tarkul ajalah. Senantiasa ta'anni. Apa artinya ta'anni? Ta'anni. Masya Allah, antum kayaknya capek sekali. At-ta'anni artinya tenang, pelan-pelan. Fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Jangan terburu-buru. Tarkul ajal, meninggalkan ketergesaan. Kata beliau, inna tahsilal ilm la yakunu jumlatan wahidah. Karena ilmu itu tidak bisa didapatkan sekaligus. Apa alasannya? Kata beliau, idzil qalb yad'ufu an dzalik. Karena hati tidak mampu menerima ilmu sekaligus.
Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada. Tapi berapa gelintir saja. Tapi keumuman hamba Allah gak sanggup. Kata beliau, inna lil ilmi fihi thiqlan ka thiqalil hajar fi yadi hamilihi. Karena ilmu itu seperti batu, kata. Yang jika dibawa dengan tangan, maka tangan ini akan merasa berat. Ya, batu apa yang berat kira-kira? Oh, batu kali, taib. Dan batu-batu yang lainnya, batu-batu besar. Seperti itu rasanya. Apa buktinya? Kata beliau, qala ta'ala fi muhkami tanzili. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad SAW. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepadamu perkataan yang berat. Apa? Perkataan apa? Al-Qur'an kalamullah, ilmu, sumber ilmu. Qawlan thaqila, kata Allah. Padahal dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan oleh Syekh di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17 misalkan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Kami telah mudahkan apa? Al-Qur'an untuk diingat. Tapi kata Allah tsaqil. Tsaqil. Fama dhannu bi ghairihi minal ulum, kata Syekh. Maka lantas bagaimana pendapat Anda tentang ilmu-ilmu yang lainnya selain Al-Quran? Al-Quran berat tapi dimudahkan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan ilmu yang lain? Jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Al-Quran itu kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengingatnya. Allah membantu kita. Makanya kalau sampai meninggal kita nggak sanggup menghafal Al-Quran, wallah ini musibah ini jamaah. Mungkin tidak semuanya. Mungkin tidak semuanya. Sebagian orang tidak mampu untuk menghafal semuanya. Taib. Tapi sebagian kecil saja dari Al-Quran kita tidak hafal. Padahal sudah dimudahkan sama Allah. Ini salah siapa ya? Salah kita. Maka kata Syekh jamaah rahmatullah, wa qad waqa'a tanzilul Qur'an ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqah. Turunnya Al-Quran itu sebetulnya memiliki hikmah, akan mengandung perkara ini. Maksudnya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ketika Allah menurunkannya munajjaman mufarraqa, secara berangsur-angsur di waktu yang berbeda-beda. Allah tidak turunkan langsung kepada Nabi ke langit dunia, iya, tapi kepada Nabi Muhammad SAW itu per okasi, per peristiwa, sesuai kebutuhan kaum muslimin, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu didapatkan secara berangsur-angsur, santai, tenang. Nabi berapa tahun? Dari mulai jadi nabi sampai wafa, 23 tahun kurang lebih. 23 tahun. Makanya jangan pernah ngomong apapun baru 1 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Ana nggak ngerti-ngerti, ana nggak bisa ini nggak. Nabi 23 tahun. Ibnu Mandah 50 tahun menuntut ilmu, 50 tahun. Tenang jamaah, tenang. Tapi terus cari ilmu. Pelan-pelan. Kenapa harus terburu-buru? Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau terburu-buru itu apa? Dari syaitan. Seperti siapa? Seperti syaitan. Datangnya dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan, kata Rasulullah SAW. Kalau pelan-pelan, santai, itu dari siapa? Santai. Gak terburu-buru. Gak bisa sekarang nanti. Ya, gak bisa tahun ini. Iya jemaah. Tahun depan. Antum mau kemana? Pulangnya sama kita jemaah. Pulangnya ke akhirat. Pulangnya sama. Yang diminta sama Allah itu antum belajar. Antum sudah hafal atau belum gak ada urusan ketika antum diwafatkan sama Allah. Tapi tugas antum kerjakan.
Karena Allah akan nanya, antum ngapain aja di dunia? Apa yang dicari? Dan Rasul dari awal sampai akhir memang berbicara mengajak para sahabat kepada ilmu. Semuanya ilmu. Apa? Puncaknya jihad. Jihad itu puncaknya ilmu. Orang kalau sudah berilmu, dia tahu bahwa puncak dari ilmu yang dia miliki adalah pengorbanan di jalan Allah. Meskipun dia harus kehilangan nyawanya. Kalau tidak, sama kayak orang munafik. Orang munafik punya ilmu nggak? Hah? Punya ilmu? Kenapa punya ilmu? Ya mereka mendengar firman Allah dari Rasulullah SAW. Mereka mendengar hadis tidak? Tapi mereka melakukannya riyaan. Supaya orang lihat. Tujuannya bukan karena Allah. Sehingga ketika diajak jihad, mereka mau ikut nggak? Nggak mau. Gak mau. Dengan nyawa, dengan harta. Ilmu banyak, pengetahuan banyak, tapi tidak mau berkorban. Cuma aja. Wa dzirwatu sanamihil jihad, kata Rasul. Puncak Islam itu adalah jihad. Suka atau tidak suka. Makanya Allah memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang mau melakukan itu. Yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Dan ingat satu sabda Rasulullah SAW dalam perkara ini, jamaah rahmatillah Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW, ya, at-tu'adah fi kulli syai'in khair. Tu'adah artinya pelan-pelan, santai, dalam seluruh perkara itu baik. Illa fi amalil akhirah. Kecuali dalam amalan akhirat. Ini bukan maksud Rasul untuk kita terburu-buru, enggak. Tapi kalau sudah nemu ilmu, sudah dapat ilmu, maka amalkan secepatnya. Ya, cari ilmunya tenang santai, tapi kalau sudah dapat maka beramalnya untuk akhirat cepat, jangan nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara amal, hasil dari ilmu, fastabiqul khairat. Buru-buru. Jangan nanti Ini namanya taswif. Ini namanya apa? Taswif, nanti. Ini diantara salah satu perkara yang menghancurkan talabul ilm. Taswif, nanti. Gampang nanti. Nanti kalau sudah pandemi udah beres, nanti anak aktif lagi di dunia kajian. InsyaAllah ta'ala. Mati. Taswif. Sekarang, ayo. Apa yang nunggu nanti? Jamaah rahmatillah Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, melanjutkan penjelasan beliau. Al-Quran diturunkan, bi'tibaril hawadith wan nawazil, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang kemudian mengatakan kepada Rasul, orang kafir, kenapa nggak diturunin sekalian? 2 ayat, 3 ayat, kadang cuma 1 ayat, datang surat yang lain, terus begitu. Allah jawab dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-32. Apa bunyinya, Syekh? Wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang yang kafir, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Coba, atau kenapa nggak diturunkan Al-Quran itu sekaligus kepada Muhammad? Maka katakan Allah memerintahkan Rasul, ya, mengajari Rasul untuk memberikan jawaban. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami lakukan seperti itu agar hatimu menjadi kokoh, teguh dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sesuai dengan kejadian, semakin yakin, semakin kuat hati Rasulullah SAW. Dan siap untuk menerima perkara yang berikutnya.
ilmu yang berikutnya. Warattalnahu tartila. Dan kami memang bacakan kepadamu secara tertil, pelan-pelan. Kata Syekh, hadhil ayah hujjah. Ayat ini adalah hujjah fi luzumit ta'anni. Bagi seseorang untuk senantiasa santai, tenang fi talabil ilm. Sesuai dengan prosesnya. Ya, belajar bahasa Arab, belajar apa dulu? Atau jangan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar apa dulu? Iqra, Masya Allah. Zaman Nabi ada Iqra. Taib, maksudnya belajar makharijul huruf. Seterusnya gitu ya. Dasar ya. Abatasa dan seterusnya. Dengan cara apapun. Baru naik. Bagaimana cara menyambungkan huruf. Baru naik. Kepada hukum-hukum. Ini dibaca apa? Kenapa disatukan? Ini idgham. Dan seterusnya. Kenapa dibaca dengung? Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'anni, tenang, santai. Wa tadarruj fihi. Kata Syekh, dan bertingkat-tingkat. Melangkahnya pelan-pelan. Wa tarkul ajalah. Dan jangan terburu-buru. Nah, kebanyakan dari kita ingin langsung, jamaah rahmatillah Allah, belajar itu langsung puncaknya. Ya. Usulul tsalatsa belum selesai. Kitabut Tauhid belum masuk, ini sebagai contoh. Ini enggak harus, ini bukan kemestian jamaah rahmatullah. Tapi ini kitab-kitab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar, pondasi. Sudah langsung pengen syarhus sunnah. Akidah Tahawiyah, Tadmuriyah, Wasitiyah, semuanya. Makanya enggak pernah beres. Belajarnya enggak pernah beres. Bingung. Oleh karenanya kata Syekh jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, perkara ini dinukil oleh para ulama. Ini diingatkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wal Mutafaqih. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani fi Muqaddimati Jami'it Tafsir. Mereka ingatkan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Yang terakhir jamaah rahmatullah Allah dalam pertemuan ini. Kemudian Syekh menyebutkan bait syair ya dari Ibnu Nahas Al-Halabi. Halab ini dari mana jam? Halab ini negerinya para ulama, kotanya para ulama. Salah satunya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullahi taala alaih. Salah satunya yang kita kenal sekarang. Banyak ratusan, ribuan ulama dari Halab. Namanya berubah sekarang. Jadi apa? Hah? Bukan. Halab ini di mana? Di Syam. Namanya apa sekarang? Hah? Bukan. Aleppo. Makanya kota itu yang paling dihancurkan salah satunya oleh musuh-musuh Allah. Dan itu negerinya para ulama. Salah satunya Ibnu Nahas. Beliau mengatakan al-yaumu syai' wa ghadan mithluhu. Hari ini sesuatu dan besok juga sama. Besok sama. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dalam masalah ilmu yang harus diambil satu persatu. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, sama. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Jika seseorang melakukannya dengan cara seperti itu, maka dia akan mendapatkan hikmah, yakni ilmu. Kata beliau, wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Ingat, yang namanya banjir bandang itu adalah kumpulan titik-titik air. Ketika datang satu persatu, berkumpul, membutuhkan waktu, maka dia menjadi banjir. Menjadi sesuatu yang baik. Begitulah cara yang benar dalam menuntut ilmu. Butuh waktu berapa lama? Ana mau tanya. Dalam Islam butuh waktu sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita. Dan menjadikan masa muda ini masa terindah. Ya, masa muda adalah masa yang paling indah. Betul. Untuk apa? Menuntut ilmu bukan maksiat. Ya, untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.